Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys sama Indah Prastika di Learning Journal episode yang ke-12 pada mata kuliah penulisan berita dan artikel. Sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wadin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua beribu-ribu nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat kembali melakukan learning journal pada mata kuliah penulisan dan berita dan artikel ini teman-teman semuanya. Dan tak lupa juga mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita pahlawan umat Islam, yaitu Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Dan semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang terhormat dan yang kami hormati semua, Bapak dosen pengampu kita, Bapak Dr. Adi Kusuma, selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel, yang semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, tadi kita sudah melakukan pembelajaran ya teman-teman, yaitu yang dimana kelompok 3 sudah kembali melakukan presentasi lagi teman-teman. Dan kali ini pembahasannya mengenai anatomi berita dan artikel teman-teman. Tapi judul lengkapnya apa ya? Yuk disimak. Nah teman-teman, seperti biasa ya, menjelaskan pengertian berita, kemudian pengertian artikel, yang dimana dilakukan oleh saudari Yuniati, yang dimana kata dia pengertian berita yaitu informasi atau pesan atau apa ya, kayak kabar yang diberitakan secara langsung, terkini, objektif, faktual, yang sesuai fakta yang telah terjadi gitu teman-teman. Di dalamnya tidak ada opini si penulis atau opini si penerbitnya, nggak ada, karena sesuai sama objeknya teman-teman. Jadi berita itu apa yang ada sesuai 5W1H. Kita udah belajar ya teman-teman di learning journal episode sebelumnya kita udah belajar teman-teman. Dan tidak lupa juga berita itu menggunakan piramida terbalik, seperti kita isinya dulu apa nih, kronologinya, kemudian 5W1H-nya, dan kemudian baru di bawahnya kesimpulan gitu teman-teman. Nah, kemudian juga Yuni menjelaskan tentang pengertian artikel. Nah, teman-teman, bedanya apa? Seperti episode-episode sebelumnya, artikel itu karangan si penulis yang berisi informasi tetapi disertai dengan pendapat si penulis itu sendiri, teman-teman. Nah, teman-teman, artikel ini fungsinya tidak hanya untuk menginformasikan, tetapi untuk mempengaruhi, mengajak si pembaca, dan kayak biar si pembaca tuh ngekritik artikel yang kita buat gitu. Kayak nih, contoh nih berita, semisal mahasiswa UIN Banten melakukan kunjungan ke kemana? Ke Universitas Tirtayasa gitu ya, Untirta gitu. Terus karena misal program apa gitu, nah itu kan bisa dijadikan berita. Sedangkan artikel itu seperti 7 manfaat buah alpukat gitu teman-teman, kayak biar si pembaca tuh ikut gitu, kayak biar beropini kembali gitu. Oke teman-teman, jadi kita tadi udah ngebahas berita dan artikel. Sekarang kita masuk ke intinya, yaitu tadi sesuai judul pembahasan, yaitu anatomi berita dan artikel, yang tadi yang sudah dipresentasikan oleh saudara kita, yaitu Muhammad Umar Atala, yaitu bahwasannya di dalam di dalam anatomi berita dan artikel itu yang awalnya sama, seperti kayak lead, kemudian kayak body, dan kemudian ada apa ya, kayak pendahuluan dulu tuh teman-teman. Tapi teman-teman, di berita itu yang keempat itu udah penutup berita, sedangkan di artikel itu masih gaya bahasanya gitu. Karena artikel itu santai pembawaannya, kayak nggak berita, nggak secara apa ya, secara kaku, bukan kaku ya, kayak secara apa namanya teman-teman, apa
sesuai banget gitu, formal ya teman-teman. Nah, sedangkan yang kelima di berita itu yaitu sumber berita. Nah, beritanya ini siapa gitu? Yaitu seperti episode sebelum-sebelumnya bahwa berita itu harus disertai wawancara. Nah, itu sumber beritanya agar menguatkan si berita tersebut, teman-teman. Tetapi sedangkan artikel itu namanya juga kan perbedaan artikel dan berita ini anatominya gitu, teman-teman. Anatomi berita dan artikel jadi berbeda. Nah teman-teman, di yang kelima yang di anatomi artikel itu kesimpulan dan penutup. Jadi baru nih kesimpulan dan penutupnya si artikel gitu. Dan yang terakhir ada identitas penulis. Jadi di artikel itu harus ada identitas penulis. Misal kayak ditulis oleh Indah Prastika dan dilansir dari Halodoc semisal tuh 7 manfaat buah alpukat tadi gitu contohnya. Nah teman-teman, mungkin itu saja pembahasan pada episode penulisan berita dan artikel pada mata kuliah kali ini yang episode ke-12 teman-teman. Dicukupkan saja ya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.